A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Ila akhiril ayat. Ayat ini yang saya bacakan tadi juga sering dikenal dengan ayat 1000 dinar. Ayat ini menjadi dasar membuat kita hamba yang semakin yakin atas kekuasaan Allah, hamba yang semakin yakin akan penciptanya, hamba yang semakin yakin atas apa yang Allah takdirkan dalam hidup kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap urusan kita, dari setiap masalah apapun, dari setiap apapun dalam hidup ini yang kita hadapi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah bukakan jalan keluar. Allah yang memberikan jalan keluar ketika diri ini hanya bersandar dan mengandalkan Allah setiap urusan kita. Yattaqillah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Maka rizki itu akan datang dari mana saja. Zat yang la haula wala quwata illa billah, tidak ada kekuatan, tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada yang punya kehendak. Ketika diri ini mengandalkan Allah dan menghadirkan Allah dan menyerahkan kepada Allah setiap urusan kita, setiap apapun dalam hidup ini, maka insya Allah kitalah orang-orang yang akan meraih rahmat kasih sayang Allah. Jadi apapun dalam hidup ini semuanya adalah Allah. Ada orang mau menikah tidak punya modal. Saya kepengen menikah Ustaz tapi belum punya modal. Ada Allah. Jadi kalau datang melamar kemudian ditanya sama calon mertuanya, kau sudah punya modal apa untuk melamar anak saya? Ada Allah. Allah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah yang maha berkehendak atas segala sesuatu. Saya masih teringat dulu sebuah kisah seorang ditinggalkan oleh istrinya. Kemudian disampaikan oleh tetangganya bagaimana keadaan hidup ibu nanti ke depannya ketika suami ibu sudah tidak ada. Apa jawaban ibu itu? Suamiku hanya sekedar ditakdirkan oleh Allah untuk berkumpul bersamaku sampai tadi malam. Hari ini Allah mencabut nyawanya, wajar karena dia milik Allah. 7 anak saya yang masih kecil semua, andalan saya hanyalah Allah dan saya serahkan semua kepada Allah. Begitu hebatnya ibu yang hanya mengandalkan Allah dan yakin kepada Allah dan setiap urusannya dijamin oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Kehidupan 7 anak ibu itu tadi ternyata bisa menjadi sukses. Kenapa? Karena mengandalkan Allah dalam hidup. Selalu ada harapan dari setiap apapun yang kita lakukan. Ada sebuah kisah seorang perempuan, kisah seorang perempuan yang di zaman Nabi Musa alaihi salam yang tidak dikaruniai anak setelah bertahun-tahun lamanya beliau menikah, kemudian sampai beliau umur yang lanjut beliau belum dikaruniai anak oleh Allah. Nabi Musa alaihi salam, para jemaah sekalian, itu dikenal orang yang sering hamba Allah, nabi yang sering dialog langsung kepada Allah melalui doa-doa beliau. Dan beliau mendapat jawaban. Ibarat sekarang
Kalau kita telepon orang, ya, kalau kita menelpon orang, ketika kita menelpon kita hanya mendengar suaranya tapi tidak bisa menatap orangnya. Kira-kira begitulah Nabi Musa alaihi salam kepada Allah, yang bisa langsung berdialog langsung kepada Allah lewat doa-doa beliau. Sehingga setiap umat-umat beliau, sebanyak orang yang sering datang kepada Nabi Musa, kemudian menghadapkan setiap masalahnya kepada Nabi Musa, kemudian Nabi Musa minta dimohonkan kepada Allah dari setiap masalah-masalah orang-orang tersebut. Kemudian seorang perempuan yang dikatakan beliau sudah tua, berlanjut usia, kemudian sampai hari itu belum ditakdirkan oleh Allah untuk memiliki anak. Kemudian dia adukan kepada Nabi Musa alaihi salam, "Ya Musa, sampaikan kepada Rabbmu, doakan saya, kenapa sampai hari ini saya belum dikaruniai anak oleh Allah." Kemudian Nabi Musa menyanggupinya, kemudian beliau berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu bertanya kepada, "Ya Allah, tadi barusan saja ada seorang perempuan yang belum dikaruniai anak sampai hari ini." Kemudian dia bertanya, "Kenapa sampai hari ini saya belum dikaruniai anak oleh Allah?" Kemudian apa kata Allah? "Sampaikan Musa bahwa sesungguhnya sampai seumur hidupnya takdirnya dia tidak akan pernah memiliki anak, dan di rahimnya tidak akan pernah mengandung seorang anak." Kemudian datanglah keesokan harinya perempuan tadi, kemudian bertanya kepada Nabi Musa, "Apakah kau sudah menyampaikan keluhanku ya Musa kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu, kepada Allah?" Kemudian Nabi Musa mengatakan, "Oh iya." Allah menjawab, "Engkau tidak akan pernah ditakdirkan untuk bisa memiliki anak. Rahimmu tidak akan pernah ditakdirkan oleh Allah untuk dikaruniai anak, untuk melahirkan seorang anak." Lalu beliau pulang, tapi beliau tidak berputus asa. Kemudian beliau berdoa kepada Allah, kemudian memuji-muji Allah, "Ya Allah, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, Engkau yang Maha Pemberi, ya Allah, berikan karuniakan hamba anak." Padahal beliau sudah mendapatkan jawaban dari Nabi Musa bahwa engkau tidak akan dikaruniai anak, engkau tidak ditakdirkan untuk memiliki seorang anak. Kemudian beliau datang lagi kembali kepada Nabi Musa. Lalu Nabi Musa mengatakan, "Kenapa engkau ingin dimohonkan lagi? Sudahkah engkau mendapatkan jawaban dari Allah bahwa engkau tidak akan ditakdirkan oleh Allah untuk dikaruniai seorang anak?" Lalu apa kata? "Sampaikan mami dulu Musa, jangan sampai lewat doa-doaku Allah kemudian memberikan rahmat kepadaku, kemudian mengaruniakan anak kepadaku." Kemudian Nabi Musa pun menyanggupinya, kemudian dia berdoa lagi kepada Allah. Kemudian ketika dia sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sama jawabannya, "Itu yang datang kemarin ya Allah kepadaku." Dia bermohon lagi, "Bagaimana jawabanmu ya Allah?" Begitu juga. Sama, jadi dia tidak akan dikaruniai, tidak ditakdirkan oleh Allah untuk memiliki seorang anak, rahimnya untuk melahirkan seorang anak. Kemudian datang lagi itu bagaimana? Sama, begitu lagi jawabannya Allah, "Engkau tidak ditakdirkan." Kemudian singkat cerita, kemudian datanglah tidak lama, kemudian berbulan-bulan, kemudian datanglah seorang perempuan yang sering bertanya kepada Nabi Musa untuk dimohonkan kepada Allah. Kemudian beliau menggendong seorang anak. Kemudian Nabi Musa heran, "Kau dari mana? Siapa anak yang kau gendong?" "Anakku." "Ya, saya dikaruniai anak oleh Allah." "Betul." Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, Engkau katakan bahwa perempuan itu tidak ditakdirkan lagi oleh Engkau untuk dikaruniai anak, rahimnya tidak akan melahirkan seorang anak, tapi kenapa Engkau menakdirkan beliau bisa punya anak?" Kata Allah, "Bagaimana tidak Musa, yang dari awal sudah kutakdirkan dia tidak dikaruniakan seorang anak, yang dari awal sudah ditakdirkan untuk tidak melahirkan seorang anak dari rahimnya, tapi ternyata dia terus berdoa, kemudian dia memuji-mujiku, berdoa dan memuji-mujiku." Kata Allah, "Rahmatku itu mendahului setiap takdirku." Masya Allah. Ternyata doa dan kemudian kita penuh harap kepada Allah dan yakin kepada Allah akan bisa merubah takdir, walaupun takdir itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti gambaran seorang perempuan yang mandul ini, yang tidak akan pernah dikaruniai anak oleh Allah, tapi ketika dia bermohon dan yakin kepada Allah, setiap doanya, setiap hajatnya dihadirkan Allah. "Ya Allah, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim," akan membuat rahmat takdir itu berubah. Kenapa? Karena kata Allah, "Sesungguhnya rahmatku itu mendahului setiap takdirku." Masya Allah. Hadirkan Allah dalam hidup ini. Andalkan Allah dalam setiap urusan kita. Jangan lari dari Allah, jangan tinggalkan Allah. Awali setiap kehidupan kita dengan bismillah, aktivitas kita dengan bismillah.
Memintalah banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah yang menggenggam segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah yang punya apa yang ada di langit dan di bumi. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah yang maha berkehendak atas segala sesuatu.